warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada ibu dosen serta teman-teman saya yang sampai saat ini berjuang di media daring. Perkenalkan, nama saya Dita Triana Harahap. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi MAI semester 5 di Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan biografi dari tokoh idola saya. Sebelumnya, saya akan pantun sedikit. Ikan hiu bawa yoyo. Langsung aja yuk. Di sini saya akan mempresentasikan dua tokoh idola saya. Yang pertama yaitu Mary Riana, seorang motivator nomor 1 di Asia, dan yang kedua yaitu penulis dan melankolis Nadifa Alyasana. Namun sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Setelah sayang, please jangan ditinggalkan. Langsung saja, Mary Riana. Siapa sih di sini yang tidak kenal dengan nama tersebut? Mary Riana lahir pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Seorang motivator dan entrepreneur muda yang anak perempuan dari Bapak Suwanto Sosro Saputro dan Ibu Linda Sanian. Anak sulung dari 3 bersaudara yang memiliki adik laki-laki bernama Aris dan Erik. Kerusuhan tahun 1998 memupuskan impiannya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Elektro. Karena kerusuhan tahun 98, Mary Riana harus berantau ke negeri Singapura. Di negeri Singapura, Mary Riana melanjutkan kuliahnya di Universitas Nanyang Technological University Singapore. Ia mengambil jurusan Electrical and Electronics Engineering. Hal itu ia pilih karena hanya itu satu-satunya impiannya saat itu. Ia meminjam dana beasiswa dari Bank Singapura sebesar $40.000 Singapura. Dalam masa kuliahnya, Mary Riana harus menghemat sekitar $10 Singapura dalam seminggu. Di tahun pertama perkuliahannya, Mary Riana mengalami banyak sekali rintangan. Karena ia tak memiliki pengalaman bisnis, Mary bahkan sempat kehilangan $10.000 dalam bisnis saham. Namun, hal itu tidak menyurutkan impiannya untuk menjadi entrepreneur sukses di usia 30 tahun. Kemudian Mary Riana terjun ke dalam sektor penjualan. Ia memulai di bidang jasa keuangan. Sampai akhirnya, ia sukses menjadi financial consultant yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, deposito, tabungan, kartu kredit, dan lain-lain. Di 6 bulan pertamanya di Prudential, Mary Riana berhasil melunasi utangnya sebesar $40.000. Pada tahun pertamanya, Mary Riana berhasil mendapatkan $200.000 Singapura atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Melalui filmnya yang berjudul Mimpi $1 Juta, kita tahu bahwa untuk mencapai posisi tersebut, Mary Riana harus melalui satu pintu ke pintu lain dalam menawarkan produk-produk keuangan yang ia jual. Nah, lanjut ke tokoh inspiratif saya yang berikutnya, yaitu penulis muda dan melankolis yang bernama lengkap Nadifa Alyasana, atau teman-teman sekalian lebih mengenalnya dengan nama penanya yaitu Rintik Seduh. Nadifa Alyasana kelahiran 4 Mei tahun 98 di Jakarta. Berusia 22 tahun saat ini dan telah berhasil menerbitkan beberapa buku. Beberapa judul bukunya yaitu buku Minta Dibanting, Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang yang merupakan kolaborasi dengan penyair fenomenal Sapardi Djoko Damono. Tidak hanya itu, Nadifa juga aktif dalam dunia perpodcastan dengan nama penanya sebagai nama podcastnya, yaitu Rintik Seduh. Di salah satu episode dalam podcastnya yang berjudul Semesta Tidak Pernah Ingkar Janji, Nadifa juga bercerita tentang sepenggal hidupnya. Dikisahkan dan diceritakan oleh Nadifa, ia juga pernah mengalami kegagalan saat ia ingin melanjutkan masa putih abu-abunya
di SMA Negeri 8 Jakarta. Saat itu ia gagal karena nilainya tidak memadai. Selanjutnya, ia gagal dalam ujian masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro. Namun, siapa sangka di balik kegagalan mimpinya saat itu, justru hal itulah yang mengantarkannya mencapai kesuksesan saat ini. Dalam podcastnya, Nadifa juga pernah berkata, mimpi mungkin mati, namun mimpi pasti lahir kembali. Menurut saya, rahasia sukses dari kedua tokoh tersebut menjadi pembicara yang hebat yaitu 1. Bertemu dengan banyak orang. Selain karena tekad, bertemu dengan banyak orang akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kedua, yaitu menguasai materi. Ketika kita menguasai materi, fokus pembicaraan kita akan menjadi satu, tidak melenceng ke sana kemari. Yang ketiga, yaitu mengasah kemampuan kosakata. Dengan memperbanyak kosakata, kita akan lebih mampu mengeksplorasi dan mengilustrasikan maksud dari pembicaraan kita. Sekian hasil presentasi dari saya Dita Triana Harahap mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.